Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia, Prodi S1 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Darmas Indonesia. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tentang hematotoraks. Pengertian hematotoraks. Hematotoraks adalah menumpuknya darah di lubang pleura, yakni rongga yang berada di antara dinding paru dan paru-paru. Penumpukan volume darah ini bisa memberikan tekanan yang cukup besar pada paru-paru. Akibatnya, kerja paru-paru menjadi terhambat dan bermasalah. Seseorang yang mengalami hematotoraks ini akan menunjukkan gejala seperti gangguan pernafasan yang bervariasi dan mirip dengan masalah pernafasan lainnya. Hematotoraks juga sering dikaitkan dengan trauma tembus toraks atau trauma tumpul yang disertai cedera skeletal. Penyebab lain yang lebih jarang, misalnya penyebab pada pleura, induksi instrogen atau hematotoraks spontan. Selanjutnya ada etiologi. Hematotoraks disebabkan oleh trauma benda tumpul maupun tajam, merupakan penyebab tersering dari hematotoraks di mana diperkirakan terjadi pada 60% pasien multitrauma dan 20-25% menjadi mortalitas terkait trauma. Ada pula berbagai kondisi kesehatan yang bisa menjadi penyebab hematotoraks seperti yang pertama, infeksi paru, misalnya penyakit TBC atau tuberkulosis. Yang kedua, terdapatnya sel di kanker paru-paru. Selanjutnya yang ketiga, ada gumpalan darah beku yang mengalir ke paru-paru atau emboli paru. Yang keempat, ada robeknya pembuluh darah akibat masuknya kateter ketika menjalani operasi jantung. Yang terakhir, ada gangguan perdarahan yang diakibatkan oleh penyumbatan atau kelebihan dosis dari pemakaian obat pengencer darah. Yang selanjutnya ada patofisiologi dan VOC hematotoraks. VOC terjadinya hematotoraks. Yang pertama itu ada trauma benda tumpul pada toraks sehingga darah terakumulasi di rongga dada. Selanjutnya darah itu tidak dapat diserap oleh lapisan pleura. Nah, hematotoraks ini yang pertama dibagi menjadi perdarahan jaringan instertum. Selanjutnya perdarahan masuk ke intraveolar. Terus terjadinya kolaps arteri dan arteri kecil, sehingga tahanan pembuluh darah perifer itu naik. Lalu adanya reabsorpsi darah di kantong pleura, sehingga terjadinya gangguan ventilasi atau pengembangan paru tidak optimal diagnosanya. Selanjutnya di sini ada edema trakeal atau faringeal, yaitu terjadinya peningkatan produksi sekret. Lalu adanya juga penurunan kemampuan batuk yang efektif, sehingga adanya diagnosa ketidakefektifan jalan nafas. Dan yang di sini ada cedera jaringan lunak, cedera atau hilangnya kontinuitas struktur tulang sehingga nyeri adanya luka trauma, dan diagnosanya yaitu nyeri akut. Nah, selanjutnya di sini ada tanda dan gejala, yaitu yang pertama, nyeri dada semakin terasa saat bernafas panjang. Lalu yang kedua, adanya sesak nafas atau nafas memendek. Yang ketiga itu gelisah dan kelelahan berlebihan. Yang keempat, detak jantung bertambah cepat dan tekanan darah menurun. Yang kelima, kulit tampak pucat. Dan yang terakhir ada demam tinggi bahkan lebih dari 38 Celcius. Iya. Selanjutnya ada pemeriksaan diagnostik. Yang pertama ada anamnesis, yaitu pada pasien dengan suspek hematotoraks. Riwayat yang perlu dibedakan adalah apakah penyebab hematotoraks traumatik atau non-traumatik. Apabila pasien datang dengan trauma, maka tanyakan mekanisme trauma serta riwayat pembedahan pada regiotoraks sebelumnya. Apabila penyebab hematotoraks dicurigai non-traumatik, maka tanyakan faktor risiko pasien. Nah, selanjutnya di sini ada pemeriksaan fisik.
Pada pemeriksaan fisik akan didapatkan dipsnu dan takipnu. Kemudian pada auskultasi dapat terdengar suara nafas ipsilateral atau redupnya suara nafas pada lobus bawah paru, dan pada perkusi akan terdengar suara dul. Apabila terjadi shock, akan didapatkan hipotensi, takikardi, dan tanda gangguan perfusi lainnya. Selanjutnya yang ketiga ada diagnosis banding, yaitu adanya cairan di rongga pleura seperti pada kondisi efusi pleura dan MPM merupakan diagnosis banding hematotoraks. Contohnya seperti efusi pleura dan emphysema. Yang terakhir ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang sangat penting dalam diagnosis hematotoraks karena dapat mengidentifikasi adanya darah di rongga pleura serta membedakan darah dengan udara atau cairan lainnya. Contohnya yang pertama ada ronsen toraks, yang kedua ada CT scan, yang ketiga ada USG. Selanjutnya ada penata laksanaan. Penata laksanaan hematotoraks berupa tata laksana awal untuk stabilisasi hemodinamika sesuai dengan protokol Advanced Trauma Life Saving atau bisa disingkat dengan ATLS, dan evakuasi perdarahan pada ruang pleura dengan menggunakan tropostomi. Selain itu, tata laksana lanjutan dapat berupa fibrinolisis intrapleural ataupun pembedahan seperti torakotomi sesuai indikasi. Tujuan dari penata laksanaan awal ini pada pasien hematotoraks bertujuan untuk stabilisasi hemodinamika dan evakuasi darah dari pleura dengan torakostomi. Survei primer dilakukan untuk stabilisasi sumbatan jalan nafas, gangguan pernafasan maupun gangguan sirkulasi. Setelah jalan nafas, gangguan pernafasan dan sirkulasi diamankan, segera lakukan ronsen toraks. Selanjutnya ada komplikasi. Ada berbagai macam komplikasi yang mungkin terjadi pada penderita hematotoraks, yaitu mulai dari masalah pada paru yang bisa mengakibatkan kesulitan bernafas. Selanjutnya ada infeksi pada paru, pleura atau cairan pleura di rongga dada, hingga fibrosis paru. Dalam kasus yang parah, hematotoraks bisa menyebabkan penderitanya mengalami shock karena kekurangan darah dan oksigen untuk disalurkan ke seluruh tubuh. Shock akibat dari kehilangan darah disebut dengan shock hipovolemik yang bisa mengakibatkan kerusakan permanen pada tubuh termasuk jantung, paru, dan otak. Selanjutnya, yang terakhir ada diagnosa keperawatan. Yang pertama itu ada nyeri akut, adalah adanya cedera atau hilangnya kontinuitas struktur tulang sehingga ada nyeri adanya luka trauma. Yang kedua itu ketidakefektifan jalan nafas, yaitu meningkatnya produksi sekret sehingga dapat menurunnya kemampuan batuk yang tidak efektif. Yang ketiga ada gangguan ventilasi, yaitu pengembangan paru tidak optimal sehingga perdarahan masuk ke intraveolar dan terjadinya kolaps arteri dan arteri kecil hingga tahanan pembuluh darah perifer itu naik. Lalu terjadinya reabsorpsi darah di kantong pleura. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.